Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali pada request video tip tentang cuca hijau. Ya, memang asik sekali ya kita membahas cuca hijau, dan tidak akan ada habisnya untuk satu pembahasan cuca hijau, dikarenakan cuca hijau itu burung unik yang penuh dengan misteri, dimana lomba itu bagus ya di awal sampai hampir selesai. Dari situ cuca hijau didis, alhasil yong ya, atau bahasa mancingnya itu moncel gitu ya, tidak berhasil. Nah, untuk request kali ini tentang bagaimana mensikapi cuca hijau yang susah sekali bongkar isian. Jadi seperti ini ya untuk sobat-sobatku semua, khususnya pecinta jamrok mania, cuca hijau lover. Jadi pada cuca hijau apapun itu bodinya ya, sedang, medium maupun kecil, itu penyebab kenapa cuca hijau itu susah sekali atau malas bongkar isian itu dikarenakan karena beberapa hal yang dimana cuca hijau itu sendiri sedang mengalami. Artinya itu seperti ini, terkadang kita tidak menyadari cuca hijau kita itu penuh dengan yang namanya dilema atau sedang mengalami trouble. Tapi di sini kita tidak paham. Kita menuntut cuca hijau itu selalu bongkar dan bongkar. Padahal stamina serta kesiapan cuca hijau itu sendiri tidak bagus. Tapi kita memaksa burung untuk selalu tampil bagus. Dan di sini PR kita selaku pemilik itu mensikapilah atau kita memahami tentang perform cuca hijau kita. Jadi kita akan mengulas beberapa penyebab di mana cuca hijau yang malas bongkar isian itu. Penyebab pertama yaitu over emosi. Jadi pengertiannya seperti ini. Over emosi adalah emosi yang tinggi pada cuca hijau dan birahi tidak dapat atau birahi itu kurang, sehingga birahi dan emosinya tidak stabil. Burung yang mengalami over emosi identik dengan kenakalan, yang pertama. Terus yang kedua identik dengan suara monoton atau gelondongan. Yang ketiga, cuca hijau itu tarung tidak maksimal atau dia nakal. Jadi over emosi pada cuca hijau itu terjadi di mana extra voting atau settingan yang kita berikan itu terlalu tinggi, atau settingan itu lama dipersiapkan tetapi lombanya molor. Contohnya seperti ini, lombanya tanggal 20 tetapi tanggal 5 sampai 19 sudah disetting. Itu yang menyebabkan cuca hijau over emosi. Terus yang kedua, pertarungan sejenis dalam satu rumah. Jadi misalkan kita punya beberapa cuca hijau, tetapi kita tidak memberikan jarak yang tepat, itu nantinya akan membuat cuca hijau over emosi. Yang setahu kita cuca hijau itu kita tuh guacor, mentrok padahal dia sedang over emosi, dan itu yang menyebabkan cuca hijau itu susah atau malas bongkar isian saat dilombakan. Jadi solusi terbaik dari Om Bro ya untuk mengatasi over emosi, apabila Anda punya banyak cuca hijau, silahkan diberikan jarak maksimal 3 meter sampai 6 meter. Jadi cuca hijau satu di depan, cuca hijau satunya di belakang. Jadi cuma beradu suara saja, tidak usah saling dipertemukan. Terus yang kedua, menjaga pola mandi jemur secara rutin dan kontinu. Artinya seperti ini. Untuk mandi jemur mungkin akan bebas atau bisa dilakukan oleh sobat kicau yang tidak ada kerjaan atau dia tidak ada ikatan kerja dengan suatu perusahaan. Tetapi apabila sobat mania ya, jamrok mania itu terganggu atau terkendala dengan sibuknya jam kerja, misalkan jam sip-sipan itu kan menjadikan kendala. Jadi untuk mandi jemur silahkan Anda atur sesuai dengan harian masing-masing burung itu. Misalkan
Anda sibuk kerja, biasanya cuma sore ya, silakan dimandi jemur sore hari, tidak apa-apa. Terus Anda biasanya pagi, sore karena kerja, pulangnya malam, silakan dimandi jemur pada pagi hari saja. Intinya eh, porsi mandi jemur Anda berikan secara teratur. Terus yang kedua, pemberian extra fooding. Jadi semasa cuaca hijau itu untuk harian dan belum disetting atau belum disiapkan untuk lomba, jangan memberikan extra fooding yang aneh-aneh. Karena cuaca hijau itu sangat peka dengan extra fooding yang sama sekali belum pernah dimakan. Jadi dia akan mudah sekali naik emosinya. Jadi yang terbaik silahkan memberikan porsi jangkrik itu sesuai set harian. Kalau pagi 4 ya kasih 4, sore 4 ya kasih 4. Apabila Anda terkendala dengan kesibukan kerja, ya dilangsungkan saja. Pagi hari kasih 8, sorenya tanpa EF, itu sangat bagus. Dan untuk buah silahkan di rolling atau Anda modifikasi seminggu 3 macam buah, itu nantinya akan menetralisir cuaca hijau itu dari emosi yang berlebih. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saat Anda ingin menghilangkan over emosi pada cuaca hijau, khususnya saat di lokasi lomba, silahkan diablak. Karena apa? Dengan pengablakan itu nantinya akan menurunkan over emosinya dan emosi itu akan stabil, birahi juga stabil, dan nantinya cuaca hijau itu akan bongkar isian saat lomba. Jadi yang pertama adalah over emosi. Terus yang kedua, birahi berlebih. Nah, birahi berlebih ini beda dengan over emosi. Kalau birahi berlebih itu biasanya cuaca hijau itu akan membang kayak balon itu. Biasanya seperti itu. Itu terjadi karena di rumah sering berantem dengan cuaca yang lain. Terus yang kedua, efek masteran yang tidak nyaman pada cuaca hijau. Misalkan masteran itu terlalu dekat atau sering sekali tempel dengan masteran. Misalkan saja ya, Om Bro kasih contoh, cuaca hijau diberi masteran cuaca jenggot, atau diberi masteran kinoi, atau diberi masteran kenari. Nah, burung-burung itu harus diberikan jarak yang tepat ya. Pada ketiga burung itu harus diberikan jarak yang tepat. Artinya seperti ini, kita menjaga masteran itu benar-benar jauh dari cuaca hijau. Jadi cuaca hijau itu hanya mendengarkan suaranya saja. Misalkan mau ditempel ya, cuaca hijaunya harus dikerodong full. Karena apa? Dengan tidak melihat masteran dan hanya mendengarkan masteran, emosi dan birahinya akan stabil. Jadi tidak akan ngembang kayak balon tadi ya. Nah itu, jadi yang terbaik silahkan Anda punya cuaca hijau, Anda menginginkan masteran yang Om Bro sebut tadi, kayak jenggot atau kinoi atau kenari. Nah itu adalah burung-burung yang dimana mampu membuat cuaca hijau itu birahi lebih cepat. Jadi yang terbaik satu ya, silahkan gunakan masteran itu. Masteran itu silahkan digunakan, sah-sah saja digunakan, tetapi harus dikasih jarak. Misalkan masteran itu ada di luar ya, cuaca hijaunya di dalam rumah gitu. Terus yang kedua, misalkan ingin ditempel, silakan cuaca hijaunya dibungkus rapat atau dikerodong full dan masteran biarkan terbuka. Jadi cuaca hijau itu sama sekali tidak melihat masterannya, tetapi hanya mendengarkan suaranya, dan itu nanti akan membantu cuaca hijau merekam suara burung yang kita masteri. Jadi kuncinya di situ ya. Dan untuk faktor selanjutnya, kenapa kok malas bongkar isian, yaitu stamina. Stamina ini terjadi pada cuaca hijau yang sering-sering dilombakan. Seminggu lomba 5-4 kali misalkan, terus seminggu 2 kali, dan itu kurang bagus. Kalau cuaca hijau itu yang bagus dilombakan 1 minggu sekali, itu paling bagus. Karena apa? Perform dari cuaca hijau itu nantinya akan stabil, tidak naik turun karena stamina terjaga. Jadi misalkan harian kuacor dor-gor, ya biarkan saja. Tidak mungkin cuaca hijau itu suara akan hilang kalau cuaca hijau itu gacor. Malah bisa jadi hiburan ya kalau gacor itu. Nah, untuk solusi terbaik silahkan dijaga jarak saat lomba. Itu ya, misalkan Anda menginginkan lomba seminggu 2-3 kali, sah-sah saja, boleh-boleh saja, tapi cari waktu sore. Karena waktu sore itu tidaklah menguras stamina daripada cuaca hijau. Itu. Dan untuk faktor penyebab yang terakhir ya, yang terakhir dari Om Bro, yaitu faktor extra fooding yang aneh-aneh.
Jadi seperti ini. Cuaca hijau yang diberikan extrafloating aneh-aneh, misalkan kroto, ulat Hongkong, itu dikonsumsi sebagai harian, itu sangat tidak bagus atau sangat tidak mendukung cuaca hijau itu nantinya stabil. Karena apa? EF yang mempercepat naik emosi dan birahi itu tepatnya diberikan di H lomba sampai di mana burung itu akan diberikan colokan khususnya saat di lokasi lomba. Jadi yang terbaik tetaplah diberikan extrafloating sesuai set harian, yaitu jangkrik ya, jangkrik alam boleh, jangkrik sayur boleh, silahkan digunakan di mana Anda menyukainya. Kalau jangkrik alam porsinya lebih sedikit dari jangkrik sayur ya, jangkrik ternak itu yang gembur-gembur dipegang banyak airnya, itu jangkrik sayur itu diberikan berlebih boleh, tapi kalau untuk alam silakan dipangkas porsinya. Misalkan kita pakai jangkrik sayur itu 5, untuk alam silakan menggunakan 4 ya. Karena apa? Dengan menjaga extrafloating itu stabil hariannya, tidak menambah atau tidak mengurangi, itu akan membantu cuaca hijau itu stabil dari versi stamina dan emosi dan birahi pada cuaca hijau. Jadi intinya seperti itu ya untuk sobat-sobatku semua. Jadi beberapa hal yang menyebabkan cuaca hijau itu sering malas bongkar isian ya, di samping faktor harian yang sudah ceritakan di awal akhirnya tadi, faktor di lomba pun khususnya musim itu juga menjadi penyebab. Jadi kalau lomba ya terus terang saat cuaca bagus, meskipun musim hujan ya kita gas, tapi kalau cuaca hujan lebih baik diselimuti lagi atau dikerudung lagi ya, tidak usah. Karena apa? Karena nantinya akan terkendala dengan malasnya bongkar isian saat dilombakan. Nah, hanya itu cerita singkat dari Om Bro, semoga infonya bermanfaat. Salam.